Bab 371, Tiga Jimat Terlarang Utama. Mendengar permintaan bantuan, Yang Chen berbicara tanpa ragu, "Tolong beritahu saya, senior. Selama saya bisa membantu, saya akan melakukannya tanpa mengeluh demi seni bela diri jimat roh." Setelah menerima kebaikan yang begitu besar, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Terlebih lagi, Huang Taiji sudah meninggal. Sebagai penerusnya, wajar saja jika Yang Chen membantu semampunya. Sangat sederhana, karena kamu telah memperoleh seni bela diri jimat rohku, aku memenuhi syarat untuk meminta bantuanmu. Tentu saja, aku tidak mengharapkanmu untuk membalas dendamku terhadap Wu Changkong. Sudah 1000 tahun berlalu, dan sulit untuk memahami sejauh mana kekuatan Wu Changkong saat ini, kata Huang Taiji dengan dingin. Dengan kekuatanmu, mencari masalah dengannya tidak diragukan lagi seperti melempar telur ke batu. Lalu, apa yang senior ingin aku lakukan? Yang Chen bertanya dengan bingung. Awalnya dia mengira Huang Taiji hendak berbicara tentang keengganannya untuk membalas dendam terhadap Wu Changkong, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wu Changkong benar-benar akan membiarkannya begitu saja dan tidak meminta Yang Chen untuk membalas dendam. Bahkan, jika dia memang meminta balas dendam, Yang Chen tidak akan menolak untuk menyetujuinya. Itu karena seni bela diri jimat roh sepadan dengan harganya. Jika dia tidak bisa membalas dendam hari ini, maka 10 tahun kemudian, atau bahkan 100 tahun kemudian, akan selalu ada kesempatan. Huang Taiji menghela napas, "Setelah kau pergi dari sini, kuharap kau dapat membantuku menyelidiki kejadian-kejadian seputar kematianku saat itu. Aku ingin tahu pilihan apa yang diambil kota utama Beishan setelah mengetahui kematianku. Jika Beishan benar-benar menelantarkanku saat itu, kuharap kau dapat memberi mereka pelajaran sampai batas tertentu. Tidak perlu terlalu berat, cukup pelajaran saja. Jika mereka tidak meninggalkanku saat itu berarti aku masih memiliki hubungan dengan kota utama Beishan. Aku harap kamu dapat mewariskan seni bela diri jimat roh kepada seseorang dari generasi masa depan kota utama Beishan." Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa bahkan pada saat ini, Huang Taiji masih menjaga kota utama Beishan. Pria ini tidak hanya sangat berbakat tetapi juga memiliki kesetiaan yang besar. Setelah 1000 tahun, dia masih belum melupakan kota utama Beishan. Meskipun hatinya terluka oleh mereka, dia masih ingin menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan mewariskan Dao of Talismans ke kota utama Beishan. Dengan pemikiran ini, bagaimana mungkin Yang Chen menolak untuk membantu memenuhi keinginan terakhir Huang Taiji? Dia membungkuk hormat dan berkata, "Senior, saya bersumpah bahwa saya akan menyelidiki semua kejadian saat itu dan mengikuti instruksi Anda sebagaimana mestinya." "Bagus, bagus, dengan ini, aku bisa tenang." Huang Taiji perlahan menutup matanya, dan kekuatan jiwa sucinya berangsur-angsur memudar, menghilang lapis demi lapis. Melihat jiwa Huang Taiji memudar, Yang Chen mendesah pelan. Sosok yang luar biasa seperti itu telah menemui akhir yang tragis, membangkitkan rasa kasihan sekaligus ratapan. Ia menemukan resonansi dengan Huang Taiji, keengganan dan kesedihan seorang jenius yang jatuh. Kini, saat ia menyaksikan bukti terakhir keberadaan Huang Taiji lenyap menjadi asap dan abu, Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk membungkuk memberi penghormatan ke arah di mana Huang Taiji menghilang, penuh rasa hormat. Bukan karena hal lain, melainkan karena seni bela diri jimat roh yang luar biasa yang diciptakan dan diwariskan Huang Taiji kepadanya tanpa syarat. Tanpa memperoleh seni bela diri jimat roh, akan sangat sulit untuk mengerti dan memahami sifatnya yang luas dan mendalam. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen cukup berpengetahuan. Hal-hal umum hampir tidak menarik perhatiannya, tetapi dia harus mengakui bahwa Huang Taiji memang sosok yang langka dan luar biasa. Seni bela diri jimat roh sangat misterius, dengan lapisan demi lapisan rahasia yang mendalam, mewakili potensi tak terbatas untuk dijelajahi. Setelah beberapa saat bersedih, Yang Chen mulai merenungkan seni bela diri jimat roh dan tak dapat menahan diri untuk mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dia tidak dapat menahan senyumnya sendiri, tidak menyangka akan menemukan warisan yang ditinggalkan oleh Huang Taiji. Jika orang-orang di kota utama Beishan tahu bahwa harta karun yang begitu menakjubkan telah disembunyikan di tanah mereka selama bertahun-tahun, dan bahwa mereka telah mengisolasi diri darinya, dia tidak dapat menahan rasa ingin tahu bagaimana ekspresi mereka akan berubah.
Yang Chen terlalu malas untuk memikirkan apa yang ada dalam pikiran kota utama Beishan. Setelah merapikan kuil sedikit, dia memastikan bahwa jiwa Huang Taiji akan memiliki tempat yang baik untuk beristirahat saat ia menyebar ke ether. Setelah itu, ia kembali ke tempat peristirahatannya dan mulai mempelajari ilmu bela diri jimat roh dengan saksama. Penambahan jimat ke dalam seni bela diri oleh Huang Taiji benar-benar menunjukkan kebijaksanaannya yang mendalam. Aspek yang paling penting adalah bahwa ia mempertimbangkan berbagai kemungkinan, yang memungkinkan jimat digunakan dalam berbagai cara. Yang Chen menyelidiki ingatannya dan akhirnya membuat keputusan kasar, menggolongkan dao jimat ke dalam 5 kategori. Yang pertama adalah, gulungan prajurit talisman, teknik pembuatan talisman roh. Apa itu teknik pembuatan jimat roh? Misalnya, teknik pedang rune keluarga Zhou, yang melibatkan pembuatan jimat untuk menyatu dengan senjata, lalu menggabungkannya dengan metode kultivasi untuk menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Teknik pembuatan jimat roh ini memiliki deskripsi lengkap tentang cara menggabungkan senjata dan jimat. Namun, tidak seperti teknik pedang rune, yang hanya berfokus pada pedang. Teknik pembuatan jimat roh ini dapat diterapkan pada senjata apapun. Kategori kedua adalah, gulungan perlindungan diri. Seperti namanya, gulungan perlindungan diri adalah untuk pembuatan jimat pelindung. Yang Chen mencari ingatannya dan menemukan bahwa setidaknya ada 1000 jenis jimat yang berbeda dalam kategori ini saja. Ini berarti bahwa saat itu, Huang Taiji memiliki ribuan teknik penyelamatan jiwa di ranah jimat, yang benar-benar mengerikan. Namun, kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa meskipun Anda memiliki ide untuk membuat jimat seperti itu, tidaklah mudah untuk benar-benar melakukannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan terlalu tinggi. Kemungkinan besar saat itu, Huang Taiji hanya dapat membuat hingga sepertiga dari jimat ini. Kategori ketiga adalah, Killing Scroll. Gulungan pembunuhan, berbeda dengan gulungan perlindungan diri, semuanya tentang jimat penyerang. Jimat yang dibuat oleh gulungan ini dirancang untuk tujuan membunuh. Kategori keempat adalah, gulungan pintu aneh. Gulungan pintu aneh ini, pada kenyataannya, adalah bagian yang paling sulit dipahami dan mendalam dari seni bela diri jimat roh dan dapat dianggap sebagai penyimpangan dari dunia jimat tradisional. Itu tidak dapat dibandingkan dengan jimat yang lebih sederhana dari 3 kategori pertama sama sekali. Mengapa? Sebab meskipun 3 kategori pertama, meski cerdik, masih merupakan jimat yang cukup konvensional, masing-masing dalam gulungan pintu aneh itu luar biasa unik dan tidak terikat oleh teori jimat yang biasa. Misalnya, ada jimat Bin Soldiers. Yang Chen cukup terkejut saat mengetahui bahwa setelah menggunakan bahan dan metode khusus untuk membuat jimat ini dapat berubah menjadi prajurit jimat untuk membantu seniman bela diri dalam pertempuran. Selama ada cukup bahan, tidak akan menjadi masalah untuk memanggil prajurit jimat di luar alam bela diri sejati untuk membantu diri sendiri. Selain jimat prajurit kacang, ada juga jimat tubuh tetap, istana guntur, dan jimat perjalanan instan 1000 mil. Dan sebagaimana disebutkan Huang Taiji, ada jimat yang mampu menyimpan dan langsung memulihkan ki sejati seseorang. Jimat di dalam gulungan pintu aneh semuanya memiliki kata aneh dalam segala aspeknya. Tentu saja, itu bukan bagian yang paling menakutkan. Bagian yang paling mengerikan adalah kategori kelima, 3 jimat terlarang utama. 3 jimat terlarang utama ini adalah seni rahasia yang paling menakutkan dalam ranah seni bela diri jimat roh. 1 karakter, terlarang, mewakili segalanya tentang mereka. Bab 372, sekarang, apakah aku memenuhi syarat? 3 jimat terlarang utama merupakan jimat terkuat yang telah diciptakan Huang Taiji hingga saat ini, dan juga merupakan jimat yang paling sulit dikumpulkan bahannya. Sebenarnya, bahkan Huang Taiji sendiri tidak menciptakan ketiga jimat ini dalam ingatannya, dan dia tidak dapat menjamin seberapa mengerikan efeknya. Tidak dapat disangkal bahwa, berdasarkan ide-ide cemerlang Huang Taiji saja, kekuatan jimat ini tidak terbayangkan. Misalnya, jimat ketiadaan bentuk hukum segudang. Setelah jimat ini tercipta, ia dapat mengumpulkan kekuatan gunung, laut, dan petir, menyatukan semua hukum, dan melepaskannya dengan kekuatan yang mengguncang dunia dan menakjubkan. Ini hanyalah salah satu dari 3 jimat terlarang utama, 2 lainnya juga diciptakan oleh Huang Taiji dan memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan membalikkan lautan.
Hal ini membuat Yang Chen terdiam, tetapi dia juga tahu bahwa dia seharusnya tidak terlalu berharap pada ketiga jimat terlarang utama ini. Pertama, itu hanyalah teori dari Huang Taiji. Tidak seperti gulungan perlindungan diri, yang tidak terlalu rumit dan Huang Taiji dapat menjamin kegunaannya tanpa latihan, ketiga jimat terlarang utama ini berbeda. Bahkan Huang Taiji tidak dapat menjamin apakah itu akan berhasil. Namun, penciptaan dan kegunaan adalah dua konsep yang berbeda. Misalnya, dalam kehidupan sebelumnya, siapa yang dapat menjamin bahwa ramuan yang disulingnya pasti akan berfungsi? Tidak seorang pun dapat menjamin hal itu. Terlebih lagi, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ketiga jimat terlarang utama ini semuanya adalah harta karun kelas dunia, dan mengumpulkan semuanya sama sulitnya dengan naik ke surga. Dengan faktor-faktor ini, Yang Chen tahu dalam hatinya bahwa dia masih jauh dari mempertimbangkan masalah ketiga jimat terlarang utama ini. Jadi dia hanya bisa berkata, saat ini, harta karun 1000 tahun sudah dekat. Saya memiliki dua kunci harta karun di tangan saya, dan saya harus pergi ke harta karun ini apakah saya mau atau tidak. Tetapi harta karun ini melibatkan berbagai hal, setidaknya kemunculan wilayah bintang matahari di Kabupaten Gunung Utara mungkin terkait dengan harta karun ini. Harta karun kaisar, siapa yang tidak akan tergoda? Selain wilayah bintang matahari, siapa yang dapat menjamin bahwa tidak ada kekuatan lain yang menginjakan kaki di sini? Yang Chen mendesah getir, sebagai tuan muda sekte Yuanshan, aku harus mewakili mereka. Namun, kekuatanku jelas tidak cukup saat ini, dan cara paling mudah untuk meningkatkan kekuatanku adalah dengan pergi ke menara percobaan. Namun, jika aku ingin naik lebih tinggi di menara percobaan, aku harus mulai dengan seni bela diri jimat roh. Yang Chen merenung. Mountain God Roar memang merupakan teknik yang hebat, tetapi butuh waktu untuk mempelajarinya. Kuncinya adalah apakah prajurit pasir terpengaruh oleh teknik raungan Dewa Gunung atau tidak. Karena prajurit pasir tidak memiliki jiwa, apa gunanya seni rahasia seperti raungan Dewa Gunung yang secara khusus menargetkan jiwa? Sebenarnya, dia mungkin yakin bahwa jika diberi cukup waktu, dia dapat mencapai hasil yang luar biasa di menara uji coba. Namun, yang kurang darinya sekarang adalah waktu. Dia bukan penduduk asli kota utama Beishan, jadi bagaimana dia bisa tinggal di sini sepanjang hidupnya? Kamu mungkin bersedia, tetapi orang-orang di kota utama Beishan mungkin tidak. Ini bukan rumahnya, juga bukan sekte Yuanshan, dan masalah pasti akan muncul jika dia tinggal terlalu lama. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat meningkatkan kultivasi seni bela diri dan membantunya dengan cepat menerobos menara ujian untuk mencapai hasil yang baik adalah Dao Jimat. Yang Chen merenung dalam-dalam, satu-satunya kekurangan dari Dao of Talismans ini adalah, untuk menyempurnakannya, bahan-bahan berharga diperlukan sejak awal. Selain itu, jimat-jimat tersebut memiliki jumlah kegunaan yang terbatas. Dari Talisman Soldier Scroll, Self-Protection Scroll, hingga Killing Scroll, prioritas utama adalah menemukan jimat yang cocok dari ketiga gulungan ini untuk menyelesaikan situasiku saat ini. Setelah pikirannya tenang, Yang Chen mondar-mandir selama sekitar setengah jam, menentukan beberapa jimat, dan tertawa, masing-masing bahan untuk membuat jimat ini sangat berharga. Sepertinya aku harus menghabiskan sejumlah besar dari 2 juta batu rohku. Dia sekarang menyadari pentingnya materi. Tanpa beberapa batu roh, dia benar-benar tidak dapat mendukung produksi jimat ini. Kota utama Beishan memiliki segalanya, jadi aku harus pergi ke jalan asosiasi perdagangan untuk memeriksa bahan-bahan yang aku butuhkan, pikir Yang Chen. Tepat saat dia memikirkan hal ini, sosoknya menghilang di tempat, dan dia langsung pergi menuju ke jalan asosiasi perdagangan. Kota utama Beishan berbeda dari tempat lain. Kota ini dapat dipahami dalam 2 cara, satu adalah seluruh kota, dan yang lainnya adalah kekuatan kota utama Beishan. Secara komparatif, seluruh kota ini sangat luas. Meskipun didominasi oleh kota utama Beishan, kota ini tidak hanya dihuni oleh penduduk kota utama Beishan. Selain mereka, ada suku-suku lain yang lebih kecil, serta cabang-cabang kekuatan luar, seperti asosiasi perdagangan. Misalnya, asosiasi perdagangan Huanghai yang dibuka oleh tetua sekte Ling Heqin berlokasi di kota utama Beishan. Dulu dia punya hubungan baik dengan tetua Qin dari sekte Ling He dan tahu bahwa di masa depan, akan ada saatnya dia membutuhkan bantuan tetua Qin.
Tetua Qin telah membuka asosiasi perdagangan, tetapi dia tidak tahu apakah asosiasi itu punya cukup bahan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, terlepas dari itu, langkah pertamanya adalah melihatnya. Menemukan asosiasi perdagangan Huang Hai tidaklah sulit. Yang Chen terkejut, skala asosiasi itu cukup besar. Dapat dilihat bahwa metode manajemen Penatua Qin terkait dengan keberhasilannya. Sekarang setelah dia memasuki asosiasi, seseorang segera muncul untuk menyambutnya. Silakan masuk, asosiasi perdagangan kami memiliki berbagai macam barang, apapun yang Anda inginkan tersedia. Apapun yang Anda inginkan, kami menyediakannya. Mendengar ini, Yang Chen menjawab tanpa ragu, saya ingin bertemu dengan Tetua Qin. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. Tamu ini, saya bisa melayani Anda sendiri. Tidak perlu merepotkan Tetua Qin, kata pelayan itu dengan senyum yang tampak menjilat, tetapi ada sedikit rasa jijik di matanya. Belum lagi hal-hal lainnya, hanya dengan melihat pakaian Yang Chen dan penampilan awet mudanya, dia bisa menebak bahwa dia mungkin seorang anak muda yang baru saja melangkah ke dunia persilatan dan memperlakukan dirinya sendiri seperti seorang tokoh. Penatua Qin mereka memiliki sifat yang baik hati dan memperlakukan semua orang dengan senyuman, jadi wajar jika sebagian orang salah paham dan mengira Penatua Qin sangat menghormati mereka. Yang Chen bisa mendengar nada meremehkan dalam nada bicara pelayan itu, dan matanya menyipit, apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak layak menerima perhatian dari Tetua Qin? Tamu terhormat ini, saya harap Anda memiliki kesadaran diri. Pelayan itu mengejek dengan dingin, tidak takut dengan kata-kata Yang Chen. Yang Chen tertawa dan melepaskan sebagian kinya. Bahkan hanya menyebarkan sedikit kinya saja sudah cukup untuk menyingkapkan kekuatannya di puncak alam bela diri roh tingkat ke-8. Dalam sekejap, pelayan itu tercengang dan hampir tidak percaya apa yang dilihatnya, gemetar saat dia menatap Yang Chen, kamu masih sangat muda, dan kamu benar-benar telah mencapai tingkat ke-8 jiwa bela diri, aku. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk menemui Tetua Qin? Yang Chen bertanya perlahan. Ya, saya akan segera memanggil Tetua Qin, segera. Pelayan itu tidak berani ragu, dan segera pergi memanggil Tetua Qin. Bab 373, Membeli Bahan. Pelayan muda ini kini menyadari bahwa ia benar-benar meremehkan Yang Chen kali ini. Berapa usia Yang Chen? Ia tampak berusia sekitar 16 tahun. Memasuki alam bela diri roh pada usia seperti itu sudah akan menjadikan seseorang jenius. Tapi Yang Chen, alam bela diri roh tingkat 8. Kultivasi seni bela diri tingkat ini sudah cukup untuk menjadi tiran lokal. Para pencuri gunung yang menindas pria dan wanita di dunia luar, bukankah mereka juga berada di alam bela diri roh tingkat 7 atau 8? Memang, tingkat ke-8 dari alam bela diri roh mungkin tidak berarti banyak. Namun kuncinya adalah usianya. Seketika, pelayan muda itu bergegas pergi menemui Tetua Qin. Ketika Tetua Qin mendengar bahwa seorang jenius telah memasuki kamar dagang, dia tidak berani mengabaikannya. Dia memarahi pelayan muda itu karena kurangnya penglihatannya dan bergegas keluar sambil tersenyum untuk menyambutnya. Tetapi ketika dia melihat Yang Chen, Penatua Qin tertegun. Butuh beberapa saat baginya untuk berbicara, saya sudah menduga bahwa itu adalah Anda, teman Yang Chen. Selain Anda, siapa lagi yang bisa memiliki kultivasi seni bela diri seperti itu pada usia 16 tahun? Tampaknya Anda telah memasuki menara percobaan dan membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi seni bela diri Anda. Pencapaian Anda di tahap ke-8 alam bela diri roh pada usia yang begitu muda benar-benar mencengangkan bagi banyak orang. Yang Chen menjawab dengan ramah, Penatua Qin, Anda terlalu menyanjung saya. Sekarang, saya datang menemui Penatua Qin hari ini untuk membicarakan beberapa bisnis. Saya ingin tahu apakah Penatua Qin. Saya akan sangat senang melakukannya, teman muda Yang Chen. Silakan duduk. Penatua Qin diam-diam melotot ke arah pelayan muda itu, masih merasa marah karena hampir mengusir tamu terhormat seperti itu. Dia tidak bisa tenang. Memikirkan hal ini, dia buru-buru membuat gerakan mengundang. Sementara itu, pelayan muda itu berdiri di tempat, belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya. Dia Yang Chen. Pelayan muda itu membelalakkan matanya. Apakah ada orang di kota ini yang tidak mengenal Yang Chen sekarang? Yang Chen benar-benar dikenal semua orang. Mengapa? Itu semua karena kompetisi seleksi jenius.
Dia tampil sangat baik dalam kompetisi pemilihan jenius dan memenangkan kejuaraan, mengalahkan banyak sekali jenius lainnya. Siapa yang tidak mengenal nama besar Yang Chen sekarang? Siapa yang tidak mengenal juara kompetisi pemilihan jenius adalah Yang Chen. Dia benar-benar telah melarang juara kompetisi seleksi jenius keluar dan bahkan mengejeknya karena tidak memenuhi syarat untuk dilihat oleh Penatua Qin. Pelayan muda itu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di hatinya. Dia jelas memiliki kesempatan untuk mengenal seorang jenius dengan baik, tetapi dia telah melewatkannya. Pada saat ini, Tetua Qin dan Yang Chen datang ke halaman belakang dan duduk saling berhadapan. Penatua Qin berinisiatif menuangkan secangkir teh untuk Yang Chen. Sikapnya terhadap Yang Chen kini jauh lebih hormat. Dia sangat jelas tentang kekuatan Yang Chen saat ini. Berapa levelnya sendiri? Dia hanya berada di lapisan pertama alam bela diri asal, tanpa prospek yang bagus untuk masa depan. Tapi bagaimana dengan Yang Chen? Dia memenangkan kejuaraan kompetisi seleksi jenius. Penatua Qin tidak tahu seperti apa masa depan Yang Chen nantinya, tetapi dia tahu bahwa juara kelas terburuk dari kompetisi seleksi jenius sebelumnya pada akhirnya setidaknya mencapai lapisan ke-8 alam bela diri asal. Bahkan dengan prospek yang lebih buruk, itu masih jauh lebih baik daripada situasinya sendiri, jadi Penatua Qin tidak punya alasan untuk bersikap kasar. Sekarang, dia berkata dengan ramah, "Temanku Yang Chen, aku sudah menunggumu datang ke kamar dagang kami setiap hari. Ramuan apa yang kau bilang ingin kau jual padaku?" Yang Chen memberi isyarat dengan tangannya. Dia telah berjanji kepada pemimpin sekte Huangshan bahwa dia tidak akan merusak lanskap alkimia saat ini di daerah pegunungan utara, jadi meskipun dia menjual ramuan itu kepada Tetua Qin, jumlahnya akan sedikit, dan dia tidak akan menjualnya dalam jumlah besar. Kecuali jika dia benar-benar membutuhkan batu roh. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen berkata, "Saya di sini kali ini bukan untuk menjual, tetapi untuk membeli." "Oh, untuk membeli. Haha, teman muda Yang Chen, kali ini kamu datang ke tempat yang tepat. Meskipun kamar dagang kita mungkin bukan yang terlengkap, tetapi masih cukup lengkap. Selain itu, mengingat hubungan antara kamu dan aku, tentu saja aku akan memberimu beberapa konsesi dalam hal harga. Namun, temanku Yang Chen, kamu harus membuatnya sepadan untukku." Tetua Qin berkata sambil terbatuk. Meskipun dia sedikit kecewa karena Yang Chen tidak datang untuk menjual ramuan, tetap saja cukup menguntungkan baginya untuk meminta Yang Chen membeli darinya. Yang Chen mengerti maksud Tetua Qin. Dia bisa saja memberikan diskon, tetapi barang yang dibelinya harus cukup untuk membuatnya berharga. Pedagang hanya berbisnis ketika ada keuntungan yang bisa diperoleh, yang mana merupakan hal yang wajar, dan Yang Chen dapat mengerti. Itu juga alasan mengapa dia datang ke sini. Yang Chen berkata perlahan, "Jangan khawatir, aku jamin aku tidak akan membiarkan Tetua Qin menderita kerugian. Lihatlah slip giok ini, semua bahan yang aku minta sudah tercantum. Pasir emas, kayu merah ungu." Penatua Qin melihat bahan-bahan itu, masih bingung dengan apa yang ingin dilakukan Yang Chen. Baru setelah dia melihat sikat paruh bangau, dia berkata, "Teman Yang Chen, apakah kamu membutuhkan sikat paruh bangau ini untuk menggambar jimat roh?" "Ya, akhir-akhir ini aku mulai tertarik dengan jimat roh dan berencana membeli kuas untuk mencobanya." Yang Chen menjawab dengan tenang. Dia tentu saja tidak akan mengungkapkan apapun tentang implikasi luas dari seni bela diri jimat roh. Tidak hanya kepada Tetua Qin tetapi juga kepada sekte Yuanshan. Penatua Qin tidak menyadari apapun dan hanya berpikir bahwa Yang Chen belum melampaui tahap bermain-main dan ingin mencoba Dao of Talismans sambil mengembangkan seni bela diri. Dia berkata, "Material-materi dalam daftar ini memang berharga, tetapi terlepas dari jumlah atau stok yang tersedia, saya dapat meyakinkan Anda, teman muda Yang Chen, bahwa saya dapat mengumpulkannya untuk Anda. Namun, satu-satunya masalah adalah bunga Void Spirit yang Anda minta." "Oh, apakah ada masalah dengan bunga roh Void ini?" Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Penatua Qin tersenyum pahit, "Bunga Void Spirit memang langka. Aku hanya punya 2, yang cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Namun, aku bermaksud melelang bunga Void Spirit ini." "Baiklah, karena temanku Yang Chen telah memintanya, bagaimana mungkin aku menolaknya? Kita bisa menegosiasikan harganya," kata Yang Chen lembut. "Penatua Qin, Anda tinggal memeriksa daftarnya dan menyebutkan harganya."
Saya, Yang Chen, mampu membelinya. Penatua Qin tidak meragukan kekayaan Yang Chen. Dia melirik daftar itu dan mengusap dagunya, kamu dan aku bisa dianggap sebagai kenalan dekat. Temanku Yang Chen, aku tidak bisa memanfaatkanmu. Secara teori, materi dalam daftar ini setidaknya bernilai sedikit lebih dari 1 juta. Namun, karena kamu, temanku Yang Chen, datang kepadaku, kamu pasti menghargai hubungan kita. 1 juta. Bagaimana menurutmu, temanku Yang Chen? Yang Chen mengangguk. Memang, tetua Qin tidak menipunya. Bahan-bahan yang diinginkannya agak lebih berharga, dan 1 juta tidak terlalu buruk. Memikirkan hal ini, Yang Chen dengan santai melemparkan sekantong batu roh, 1 juta batu roh, Penatua Qin, tolong hitung. Penatua Qin memperhatikan kemurahan hati Yang Chen dan memeriksa jumlah batu roh di dalam tas penyimpanan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, teman muda Yang Chen benar-benar lugas. Bab 374, Gadis, nada yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang tidak suka berbisnis dengan orang yang terus terang, dan tentu saja, Penatua Qin tidak terkecuali. Dia tidak ragu untuk menerima transaksi 1 juta spirit stone. Sambil memasukkan batu-batu itu ke dadanya, dia tidak bisa menahan tawa. Karena teman muda Yang Chen mempercayaiku, aku akan secara pribadi menyiapkan bahan-bahan untukmu sekarang. Yang Chen, kamu hanya perlu menunggu kurang dari setengah jam. Yang Chen tidak khawatir, menunggu dengan sabar. Penatua Qin memang tepat waktu, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, dia telah mengirimkan semua materi yang telah disiapkan kepada Yang Chen. Yang Chen membuka tas penyimpanan untuk memeriksa, dan tidak menemukan kejanggalan. Dia tersenyum, Penatua Qin, senang berbisnis. Dalam hatinya, dia sangat menghormati tetua Qin. Setidaknya semua materinya ada di sana, menunjukkan bahwa Asosiasi Perdagangan Laut Kuning yang didirikannya memiliki persediaan yang cukup. Awalnya ia mengira harus mengunjungi beberapa tempat lagi untuk mengumpulkan semuanya, tetapi pihak lainnya berhasil mendapatkan semuanya sekaligus. Hehe, teman muda Yang Chen, jika kamu punya bisnis serupa, datang saja ke Asosiasi Perdagangan kami. Aku tidak berani membanggakan hal-hal lain, tetapi selama kami punya bahan-bahan dalam inventaris kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhanmu. Asosiasi perdagangan lain tidak akan bisa menyediakan itu, tetua Qin memuji dirinya sendiri. Yang Chen tersenyum, tidak masalah. Selain itu, jika kalian punya ramuan untuk dijual, jangan lupakan aku, kata Penatua Qin sambil tersenyum menjilat. Sebenarnya, hal paling berharga tentang Yang Chen adalah ramuan yang dimilikinya. Tentu saja, Yang Chen tidak akan menolak, dan setelah berbicara dengan Penatua Qin, mereka menjadi akrab. Namun saat Yang Chen telah meminum lebih dari separuh tehnya dan hendak pergi, tiba-tiba seorang wanita muncul di hadapannya. Seseorang tidak suka berbisnis dengan orang yang terus terang, dan suara terdengar dari luar halaman. Tinggi dan sombong, ia memancarkan status tingkat 1. Pak Tua Qin, keluarlah. Kau bahkan tidak akan menyapa wanita ini saat aku datang. Cepatlah, aku ada urusan dengan perkumpulanmu, kata wanita itu dengan tidak sabar. Mendengar suara itu, raut wajah tetua Qin berubah drastis, dan dia menghentakkan kakinya karena kesal, bersiap untuk keluar dan menemuinya. Akan tetapi, sebelum ia sempat melangkah keluar, wanita muda itu sudah masuk terlebih dulu, diikuti oleh 7 atau 8 anak muda yang mengerumuninya bagaikan bintang dan bulan, takut ia akan menderita keluhan atau masalah. Wanita muda itu melirik Yang Chen dan langsung kehilangan minat, lalu mengabaikan Yang Chen sepenuhnya. Dia menunjuk hidung tetua Qin dan berkata, Pak Tua Qin, apakah kamu sudah lelah mengelola asosiasi perdagangan ini, sampai-sampai kamu berani mengabaikan nona muda ini? Melihat wanita itu begitu sombong, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk berspekulasi tentang latar belakangnya. Penatua Qin adalah orang yang licik dan cerdik, dan posisi asosiasi perdagangan di kota utama Gunung Utara seharusnya tidak mudah direbut. Namun, wanita ini berani mengatakan hal-hal seperti, apakah kamu lelah menjalankan asosiasi perdagangan? Hah! Lambang kota utama Gunung Utara. Yang Chen menyipitkan matanya, mulai memahami beberapa hal. Kelompok orang ini pasti berasal dari kota utama North Mountain. Karena hubungannya dengan kota utama Gunung Utara, tetua Qin tidak marah dengan omelan wanita muda itu. Apa gunanya sekte Linghe di depan kota utama Gunung Utara?
Dengan enggan, dia berkata, "Nona Han, bukankah aku datang untuk menemuimu? Apapun yang kau inginkan, asosiasi perdagangan kami pasti akan melayanimu dengan baik." Alis Han Lingling berkerut, "Ku dengar asosiasi dagangmu baru saja memperoleh 2 bunga roh vakum dari suatu tempat. Pak Tuakin, tidakkah kau tahu teknik kultivasi apa yang dipraktikkan gadis kecil ini? Bukankah seharusnya kau menawariku bunga roh vakum segera setelah kau mendapatkannya?" "Tepat sekali, Pak Tuakin, apakah otakmu rusak? Memberikan bunga roh vakum kepada Lingling adalah kehormatan dan keberuntunganmu. Lingling menginginkan barang-barangmu karena dia sangat menghargaimu." Sekelompok anak muda di belakang Han Lingling menggemakan kata-katanya, memarahi Tetua Qin hingga ia dipenuhi hinaan. Yang Chen menyaksikan adegan ini dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya berbisnis tidaklah mudah, setidaknya Tetua Qin harus menundukkan kepala di depan orang lain, mengorbankan harga dirinya. Baik Han Lingling maupun anak-anak muda memiliki latar belakang yang tidak begitu sederhana. Tetua Qin, sebagai anggota Sekte Linghe, tidak memiliki kekuatan atau pengaruh di kota utama Gunung Utara, jadi bagaimana dia bisa memprovokasi mereka? Mengenai hal bunga roh vakum, itu memang suatu kebetulan. Sebelumnya, Tetua Qin telah memberikan bunga roh vakum kepadanya. Sekarang, Han Lingling tiba-tiba menginginkannya juga. Dia penasaran tentang bagaimana Tetua Qin akan memilihnya. Mendengar apa yang dikatakan Han Lingling dan rekan-rekannya, jantung Tetua Qin berdebar kencang, memikirkan bunga roh vakum yang baru saja diberikannya kepada Yang Chen. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Nona Han, dari mana Anda mendapatkan berita ini? Bunga roh vakum sangat langka, bagaimana mungkin orang seperti saya begitu beruntung mendapatkannya? Bahkan jika saya mendapatkannya, bukankah saya akan segera memberikannya kepada Anda?" Han Lingling mencibir, "Cukup, Pak Tuakin, jangan coba-coba menipuku lagi. Aku punya informasi yang sangat jelas tentang situasimu. Apa menurutmu aku akan datang ke sini tanpa yakin bahwa kau memiliki bunga roh vakum? Berhentilah berpura-pura dan serahkan saja." "Tepat sekali, Pak Tuakin, apa yang kau pura-pura lakukan?" Betapapun bodohnya dia, Tetua Qin sekarang tahu bahwa seseorang di dalam asosiasinya telah membocorkan informasi kepada Han Lingling. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa dia memiliki bunga roh vakum? Tapi bisakah dia memberitahunya? Dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Dia baru saja memberikan bunga roh vakum kepada Yang Chen. Jika dia memberitahu Han Lingling sekarang, bukankah dia mengkhianati Yang Chen? Dia adalah seorang pengusaha, dan aturan pertama dalam berbisnis adalah melindungi kepentingan pelanggan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terus beroperasi di seluruh pelosok negeri? Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk berpura-pura mati. "Nona Han, saya benar-benar tidak punya bunga roh vakum. Orang tua Qin, aku hanya ingin bertanya apakah kau akan memberikannya kepadaku atau tidak?" Wajah Han Lingling berubah dingin. "Saya benar-benar tidak punya." Tetua Qin menggertakkan giginya. "Kau benar-benar mencari kematian." Han Lingling melangkah maju dan menamparkan wajah Tetua Qin. Suara renyah terdengar. Penatua Qin merasakan tamparan yang membakar di wajahnya, ekspresinya penuh dengan keluhan, tetapi dia tidak mengkhianati Yang Chen sedikit pun. Adapun Han Lingling, dia sama sekali tidak merasa puas, dan berkata, "Biar ku beritahu, Pak Tua Qin, satu tamparan untuk mengingatkanmu agar melihat baik-baik siapa dirimu. Di depan kota utama Gunung Utara kita, apa nilai dirimu? Kukatakan padamu, aku ingin melihat bunga roh vakum sekarang, atau aku akan membuat asosiasi perdaganganmu menghilang dari dunia ini besok." Betapa besarnya kata-katamu, Nona muda. Yang Chen, yang duduk di samping, akhirnya berbicara dengan santai. Awalnya, dia mengira Tetua Qin adalah seorang pengusaha yang mengutamakan keuntungan di atas segalanya, dan mengkhianatinya adalah suatu hal yang pasti. Dia tidak akan menyalahkan Tetua Qin, karena itu hal yang wajar, tetapi tidak akan ada kerjasama di antara mereka di masa mendatang. Namun siapa sangka bahwa Tetua Qin ternyata sangat berprinsip. Daripada membiarkan asosiasi perdagangan tutup, dia bahkan tidak mengungkapkan nama Yang Chen. Kalau begitu, tidak ada alasan untuk tidak membantu Tetua Qin, kan? Bab 375, Penyakit Nona Muda. Orang lain menghormatinya 1 inci, dan dia menghormati mereka 1 yard, itulah prinsip hidupnya.
Dia sangat menyadari bahwa Han Lingling berasal dari kota utama Gunung Utara, dan para jenius di belakangnya juga berasal dari kota utama Gunung Utara. Namun, untuk kota utama Gunung Utara, orang lain mungkin takut, tetapi dia, Yang Chen, sama sekali tidak takut. Murid-murid Sekte Yuanshan lainnya mungkin merasa rendah diri terhadap murid-murid kota utama Gunung Utara dan harus melihat ekspresi para jenius dari kota utama Gunung Utara ini bahkan ketika mencoba mengatur napas. Namun sebagai tuan muda Sekte Yuanshan, bagaimana mungkin dia peduli untuk menyenangkan para jenius dari kota utama Gunung Utara ini? Melihat Yang Chen berbicara, Tetua Qin langsung menjadi cemas. Mulutnya terbuka dan tertutup, menjadi semakin getir. Bagaimana mungkin dia mengharapkan Yang Chen untuk membantunya? Namun sekarang setelah Yang Chen mengarungi air berlumpur ini, dia tidak punya solusi. Han Lingling menatap Yang Chen, seorang pria yang tampak biasa saja di matanya, dengan penuh minat, dan berkata, "Siapa kamu?" "Aku, Han Lingling, baru saja berbicara. Kapan giliranmu untuk menyela? Tidakkah kamu tahu bahwa aku benci ketika orang lain menyela pembicaraanku? Apakah kamu membencinya atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganku, kan? Hanya karena kamu benci diganggu, aku tidak boleh mengganggumu. Lagi pula, aku punya bunga roh void di tanganku." Yang Chen mencibir, tidak repot-repot menjelaskan logika Han Lingling, dan langsung mengatakan padanya bahwa dia memiliki bunga roh void. Mendengar ini, Han Lingling menyipitkan matanya, dan sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Dia segera berkata, "Apa yang kamu tunggu? Cepat dan berikan aku bunga roh void, itu adalah berkahmu untuk memberikannya kepadaku." Yang Chen tertawa. Apakah penyakit wanita muda Han Lingling agak terlalu parah? Ketika dia bersikap seperti ini, apakah dia berpikir bahwa semua orang di matanya harus bertindak sesuai keinginannya? Bahwa apapun yang dia inginkan, semua orang harus memberikannya. Yang Chen tidak percaya bahwa di mata Han Lingling, kenyataan memang seperti itu. Ketika dia tertawa, seseorang langsung memujinya karena tawanya yang indah, dan ketika dia menangis, seseorang langsung menghibur dan memanjakannya. Dia memberinya bunga roh kekosongan tanpa imbalan apapun, dan itu tetap merupakan berkatnya. Sekarang, melihat Yang Chen hanya tertawa dan tidak berbicara, Han Lingling merasa kesal dan berteriak, "Apa yang kamu tertawakan? Apa yang aku tertawakan? Apakah kamu belum menyadarinya? Bunga Void Spirit ada di tanganku, tetapi aku tidak berniat memberikannya kepadamu. Menawarkannya kepadamu. Mengapa aku harus menawarkannya kepadamu?" Kata Yang Chen. "Kau tidak berniat memberikannya padaku." Han Lingling berkata dengan dingin, "Nak, kau sedang mencari kematian." Para pemuda jenius di sekitar juga membuka mulut mereka dan berkata, "Nak, Nona Han, kami menginginkan sesuatu darimu, itu adalah restumu. Serahkan dengan patuh, dan Nona muda kami mungkin akan memberimu sesuatu sebagai hadiah. Kamu tidak berani memberikannya. Kurasa kamu memakan jantung dan empedu macan tutul. Tepat sekali, sama sekali tidak tahu akan keluasan langit dan bumi." Yang Chen menyentuh dagunya, "Bagaimana jika aku tidak boleh memberikannya?" Han Lingling membuka mulutnya dan meraung, "Apa yang kalian perdebatkan dengannya? Kalian selalu membanggakan diri karena melindungiku dan marah-marah untukku, bukan? Anak ini menentangku, dan kalian masih tidak melakukan apa-apa. Minggir dan bunuh dia." Pada saat ini, ketika Han Lingling melihat bahwa membunuh seseorang di matanya semudah meminum air, Yang Chen juga menjadi marah. Dengan kemarahan ini, kultivasi seni bela diri tingkat ke-8 dari alam bela diri roh dilepaskan dalam sekejap. Aura yang mengerikan menyebar bagai gelombang. Para jenius yang mengikuti Han Lingling ini berusia pertengahan 20-an, sedikit lebih tua daripada Lu Yi dan yang lainnya, namun mereka bukanlah tokoh yang menonjol di kota utama Gunung Utara, dengan tingkat kultivasi seni bela diri mereka berada di antara tingkat ke-6 dan ke-8 alam bela diri roh. Yang Chen tentu saja tidak terlalu memperhatikan tingkat kultivasi seperti itu. Sebenarnya, Penatua Qin hanya membutuhkan sekejap mata untuk menangani orang-orang ini. Tetapi Penatua Qin tidak berani melakukannya. Namun, Yang Chen berani melakukannya. Pada saat ini, saat level kultivasi seni bela diri dirilis, Yang Chen berkata, "Jika kalian benar-benar ingin bergerak, aku tidak keberatan bermain dengan kalian. Bunga roh void ada di tanganku, jika kalian menginginkannya, datanglah dan dapatkan."
Siapakah kamu? Seorang jenius muda dari kota utama Gunung Utara melihat bahwa Yang Chen lebih muda dari mereka dan telah mencapai alam bela diri roh tingkat ke-8, dan tidak dapat menahan diri untuk mulai menebak identitas Yang Chen. Yang Chen dengan tenang berkata, "Yang Chen. Apa, kamu Yang Chen?" Yang Chen. Yang Chen yang memenangkan kompetisi seleksi jenius. Han Lingling menggigit giginya, benda jelek macam apa itu? Ambil tindakan, kalian terus membanggakan bahwa juara itu bukan apa-apa di mata kalian, bukan? Bukan itu, nona muda, ini, Yang Chen ini adalah master muda sekte Yuanshan. Statusnya berbeda. Jika kita benar-benar menyerangnya, para murid jenius di samping ragu-ragu. Han Lingling tidak peduli dengan hal itu. Melihat Yang Chen tidak patuh, dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Jadi apa? Ambil tindakan, aku harus membunuhnya hari ini. Bahkan jika aku membunuhnya, apa yang bisa dilakukan sekte Yuanshan? Apakah mereka masih bisa menyelesaikan masalah dengan ayahku?" Para jenius terpengaruh oleh kata-kata Han Lingling, dan satu persatu, mereka dengan enggan menyerang Yang Chen. Melihat kejadian ini, Yang Chen tersenyum sinis, lalu tertawa mengejek. Tanpa berkata apa-apa, dia memutar pergelangan tangannya, dan lapisan-lapisan api iblis pun muncul dengan sendirinya. Tepat saat api iblis muncul, api itu langsung menyelimuti sekelilingnya dalam sebuah lingkaran. Seketika, Yang Chen juga mengeluarkan sebagian api iblis dan menyerang beberapa orang jenius dengan ganas. Dalam sekejap mata, teriakan bergema satu demi satu. Yang Chen tidak bermaksud bersikap sopan. Pada saat api iblis muncul, dia mengendalikan asal guntur surgawi di dalam tubuhnya, dan langsung Penatua Qin berdiri di samping, menyaksikan pertarungan para dewa ini tanpa daya. Keduanya memiliki latar belakang, di mana dia bisa turun tangan. Saat ini, yang bisa dilakukannya hanyalah berdoa agar Yang Chen tidak mengalami kerugian apapun, karena Yang Chen hanya berjuang untuk membantunya. Namun tak lama kemudian, dia merasa kekhawatirannya menjadi tidak berdasar. Karena, kerugian apa yang mungkin diderita Yang Chen? Hanya butuh puluhan napas, dan ketika mereka sadar kembali, 7 atau 8 jenius yang mengikuti Han Lingling sudah tergeletak di tanah, semuanya terbakar habis atau dengan pakaian compang camping. Di mana di antara mereka yang tidak terluka? Di antara mereka, ada beberapa orang jenius yang kultivasi bela dirinya mirip dengan Yang Chen, tetapi mereka tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya. Han Lingling adalah yang paling terkejut. Dia menatap tim pengikutnya dengan ngeri saat mereka semua tersapu oleh Yang Chen. Akhirnya, wajahnya menunjukkan rasa takut, tetapi dia mengingat statusnya dan merasa bahwa dia dapat menyelesaikan semuanya dan berteriak, "Yang Chen, beraninya kau menyentuh orang-orang dari kota utama Gunung Utara?" "Heh," Yang Chen mengurus murid-murid di depannya dan duduk di kursi. "Minggir, kalian baru saja ingin membunuhku, jadi apakah aku tidak boleh menyentuh kalian? Jujur saja, Han Lingling, kau seharusnya bersyukur. Jika bukan karena seseorang dari kota utama Gunung Utara telah datang untuk membereskan kekacauan ini, aku jamin kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini tanpa cedera hari ini." Dia benar. Orang-orang dari kota utama Gunung Utara yang datang untuk membersihkan kekacauan itu tiba dengan cukup cepat. Mereka telah diberitahu oleh manusia ikan di ruang sungai 8 ujung beberapa saat yang lalu. Bab 376, aku akan duduk di sini saja. Kalau tidak, dengan emosinya, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Han Lingling begitu saja menerima penghinaan yang begitu telak? Ayah Han Lingling. Ketika dia marah, siapa yang peduli tentang siapa ayahnya? Dulu di Great Wilderness, tidak ada yang berani memprovokasi geng pencuri kuda, tetapi dia melakukannya, dan bahkan membunuh tuan ketiga mereka. Yang Chen tidak terkejut bahwa seseorang dari kota utama Beishan datang untuk membersihkan kekacauan itu. Sebaliknya, dia telah menunggu seseorang dari kota itu datang. Jika tidak ada yang datang untuk membersihkan, itu akan menjadi aneh. Mengapa dia ingin membantu Tetua Qin hari ini? Pertama, Tetua Qin memang benar, meskipun itu berarti harus menanggung tokonya dihancurkan tanpa mengkhianatinya. Kedua, dia harus ikut campur tidak hanya dalam masalah yang sedang dihadapi tetapi juga meningkatkannya. Niatnya sebenarnya adalah membuat sesuatu menjadi besar. Mengapa? Karena jika masalahnya besar, seseorang akan membereskannya, dan kemudian dia dapat menemukan seseorang yang bertanggung jawab dari kota utama Beishan untuk membawanya ke menara percobaan.
Mengapa Steward Su ingin membawanya ke daerah terpencil tempat Huang Taiji dibunuh oleh Wu Changkong? Tempat itu adalah daerah terpencil tanpa ada orang di sekitar. Tujuan Steward Su adalah menempatkannya di sana dan kemudian menghindari melihatnya. Anda masih ingin memasuki menara percobaan. Kalau Anda terlempar ke daerah terpencil, bagaimana Anda bisa masuk? Apakah Yang Chen tidak bisa melihat semua ini? Dia bisa pergi ke menara ujian sendirian, tetapi tanpa seseorang yang menuntunnya, dia akan ditolak di pintu gerbang, yang akan memalukan, bukan? Namun, jika Anda tidak mengizinkan saya berpartisipasi, saya akan bersikeras untuk berpartisipasi, dan saya sendiri tidak akan pergi ke sana. Saya akan membuat Anda yang membawa saya ke sana secara pribadi. Sekarang orang-orang dari kota utama Beishan telah datang untuk membereskan kekacauan ini, itu sangat cocok untuknya. Dan kebetulan sekali, orang yang datang kali ini adalah pelayan Su, orang yang telah mengatur penginapannya beberapa hari yang lalu. Saat pelayan Su tiba, dia tidak dapat memahami situasinya. Yang Chen, temanku, Lingling, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Han Lingling maju dan mengeluh terlebih dahulu, sambil berteriak, Paman Su, Yang Chen telah melukai semua murid kita dari kota utama Beishan. Lihat saja saudara-saudara senior dan junior kita yang menyedihkan tergeletak di tanah. Ini benar-benar melanggar hukum, menciptakan masalah di kota utama Beishan kita, dan sama sekali mengabaikan otoritas kita. Mendengar ini, mulut Yang Chen menyunggingkan seringai, tetapi dia tidak gugup dan tetap menatap pelayan Su. Pelayan Su tahu bahwa Han Lingling telah dimanja sejak kecil, jadi dia tidak bisa mempercayai kata-katanya. Dia melirik Yang Chen dan berkata, teman muda Yang Chen, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah kamu benar-benar berpikir kota utama Beishan kita mudah untuk diganggu? Ekspresi Yang Chen berubah dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, pelayan Su, aku menghormatimu dengan memanggilmu senior, jadi kamu tidak perlu membuatku takut. Dengan statusku, jika keadaan menjadi besar, mungkin aku tidak akan memiliki keuntungan di kota utama Beishan, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa selamat? Mendengar ini, pelayan Su terkejut, dan sedikit rasa takut muncul. Dia sebenarnya terintimidasi oleh junior seperti Yang Chen. Tetapi tidak ada pilihan lain. Dia tampaknya bertanya kepada Yang Chen apa yang telah terjadi, tetapi bahkan tanpa bertanya, dia tahu bahwa Han Lingling kemungkinan besar salah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seperti apa temperamen dan karakter Han Lingling? Jadi, tanpa sepatah kata pun, dia memutuskan untuk menyalahkan Yang Chen. Kalau saja Yang Chen takut dan terintimidasi oleh kata-katanya, maka kesalahan akan sepenuhnya ditimpakan padanya, membuat Yang Chen tidak punya pilihan selain menelan keluhannya. Namun siapa sangka Yang Chen sama sekali tidak takut. Dalam satu kalimat, jika kau ingin membuat masalah besar, aku Yang Chen, dan aku tidak takut padamu. Tidak peduli siapa yang datang, semuanya sama saja. Namun berbeda dengan Steward Su. Jika Yang Chen adalah murid biasa dari Sekte Yuanshan, maka datang ke kota utama Beishan dan melukai begitu banyak murid pasti akan mengakibatkan pelayan Su membunuhnya tanpa ragu-ragu. Apa yang bisa dilakukan Sekte Yuanshan? Tapi bagaimana dengan Yang Chen? Yang Chen adalah master muda Sekte Yuanshan, dan semua orang tahu itu. Jika kau menyentuh sehelai rambut pun darinya, begitu masalah itu sampai ke Sekte Yuanshan, bahkan jika mereka tidak mencabik-cabik wajah mereka dengan kota utama Beishan, mereka tidak akan memiliki masalah membunuhmu, seorang diaken biasa, untuk melampiaskan amarah mereka. Lagi pula, jika Sekte Yuanshan tidak melindungi tuan muda Sekte mereka dan tidak menyelidiki masalah ini, hati orang-orang di dalam Sekte itu akan menjadi dingin. Oleh karena itu, jika Yang Chen tidak takut dan menjatuhkan hukuman bahwa mereka dapat membuat keributan besar bersama, pelayan Su tidak akan memiliki keberanian. Memikirkan hal ini, pelayan Su hanya bisa tersenyum kaku dan berkata dengan seringai palsu, Yang Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku. Jika kamu benar-benar benar, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sangat mudah. Aku memiliki bunga roh void di tanganku, dan wanita muda ini cukup temperamental. Dia ingin mengambil bunga roh void milikku dengan paksa. Haha, aku menolak, jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tindakan. Apakah mereka pikir aku, Yang Chen, akan menjadi sasaran empuk? Jadi, apa yang terjadi sekarang hanyalah pembalasan untuknya.
Yang Chen berkata terus terang. Mendengar perkataan Yang Chen, Han Lingling menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Apa? Merupakan berkah bagimu bahwa aku, nona muda, menginginkan bunga roh void milikmu. Beraninya kau membantah. Beraninya kau tidak memberikannya kepadaku. Nona muda, ayo kita kembali," kata pelayan Su dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tidak berdaya sekarang. Di satu sisi ada Yang Chen, mewakili sekte Yuanshan, dan di sisi lain ada Han Lingling, salah satu dari 3 raksasa kota utama Beishan adalah ayah Han Lingling. Itu berarti sepertiga penduduk kota utama Beishan bermarga Han. Melihat Steward Su mengatakan ini, wajah Han Lingling berubah marah. "Paman Su, apa yang kau lakukan? Anak ini menantangku, dan kau ingin mengampuni nyawanya. Tuan muda sekte Yuanshan mana? Menurutku dia bukan apa-apa. Beraninya dia menantangku di wilayah kota utama Beishan. Mengapa kau tidak membunuhnya untukku?" Yang Chen mendengar ini dan terkekeh, "Nona Han, Anda memiliki temperamen yang sangat besar. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh saya hari ini." Yang Chen sangat tenang. Dia berani duduk di sini karena dia yakin Han Lingling tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia merasa sangat kesal sekarang di dalam hati. Bagaimanapun, dia adalah master muda sekte Yuanshan, dan Han Lingling berani mengamuk seperti itu. Jika itu orang lain, bukankah dia akan menguliti mereka hidup-hidup? Kecerobohan seperti itu, ketidakpedulian seperti itu terhadap orang lain, mengandalkan status dan posisinya sendiri untuk menindas orang-orang yang tidak bersalah. Untuk perilaku seperti itu, Yang Chen tidak akan peduli. Namun, karena itu ditujukan padanya, dia tidak bisa mentolerirnya. "Nona Han, jangan khawatir. Untuk saat ini, saya tidak akan meninggalkan kota utama Beishan. Jika Anda ingin bertindak, masih banyak waktu. Kita bisa melakukannya dengan perlahan." Suara Yang Chen dingin, dan pelayan Su, "Saya, sebagai junior, hanya ingin pergi ke menara percobaan, tetapi siapa yang mengira akan selalu ada masalah di jalan? Apa yang harus kita lakukan tentang bab 377, mulai mempelajari Dao Jimat? Bagaimana kalau lain kali aku menemui masalah di jalan, dan saat itu, pelayan Su, kamu mungkin harus membersihkan kekacauan itu lagi." Mendengar perkataan Yang Chen, bagaimana mungkin pelayan Su tidak mengerti maksudnya? Dia sudah menyesalinya. Mengapa dia memilih Yang Chen tanpa alasan? Awalnya, dia pikir Yang Chen adalah orang yang berperilaku baik, setidaknya belum lama ini ketika dia berulang kali membuat rintangan untuk Yang Chen di menara percobaan, Yang Chen tidak memiliki reaksi yang ditargetkan. Yang Chen ini tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan dia seharusnya menjadi pemuda yang sangat tenang. Tetapi siapakah yang tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir? Di manakah Yang Chen, orang yang tenang ini? Anak ini, kalau sudah keras kepala, dia itu orangnya tidak sayang nyawa. Baiklah, Yang Chen masih muda dan bersemangat sekarang, bisakah dia tenang? Tenang saja, Yang Chen bermaksud untuk memainkan permainan hidup dan mati dengannya, dan dia tidak tahan. Bukankah maksud ancaman Yang Chen sudah cukup jelas? Kau tidak akan membiarkanku pergi ke menara percobaan. Kau tidak akan membiarkanku pergi, aku akan membuat masalah untukmu di kota utama Beishan setiap hari, membuatmu keluar dan membersihkan kekacauan setiap hari. Aku akan melihat apakah kau akan membawaku ke menara percobaan. Kalau saja dia tahu, dia tidak akan mempersulit Yang Chen, mengapa hal semacam ini bisa terjadi. Tetapi kuncinya adalah dia berpikir demikian, tetapi orang-orang tingkat tinggi di kota utama Beishan tidak memikirkan pilihan mereka, dia merasa marah. Dengan wajah masam, pelayan Su berkata, "Bagaimana kalau Yang Chen, temanku, ikutlah denganku dan aku akan menyiapkan tempat yang cocok untukmu." "Tidak perlu, aku masih merasa tempat kumuh yang kau siapkan untukku di awal cukup cocok." Yang Chen menguap, "Dalam setengah bulan, aku ingin pergi ke menara percobaan untuk melihat-lihat. Aku tidak tahu jalannya, kuharap Steward Su dapat membantuku saat itu." Dengan senyum masam, pelayan Su berkata, "Saat itu, aku akan secara pribadi memimpin Yang Chen, temanku, ke menara percobaan." "Paman Su, kamu ada di pihak mana?" Han Lingling memarahi dengan marah, "Apakah kamu percaya aku akan memberitahu ayahku?" "Nona, jangan membuat keributan, sebaiknya kita pergi saja." Pelayan Su sekarang ingin menangis, dengan seorang wanita muda di satu sisi dan seorang tuan yang sedang marah di sisi lain,
dia mempertimbangkan pilihan-pilihan dengan hati-hati, tetapi tidak ada satupun yang bisa diprovokasi. Begitu Han Lingling mulai membuat keributan, keributan itu tidak dapat dihentikan. Dia menunjuk hidung Yang Chen dan mengumpat, "Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membuatmu membayarnya." Mendengar ini, Yang Chen dengan tenang berkata, "Pelayan Su, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu." "Apa yang ingin dikatakan Yang Chen?" "Temanku, pelayan Su terjebak di tengah, tampak tak berdaya. Mulai sekarang, kamar dagang yang dikelola oleh tetua Qin akan berada di bawah pengawasanku, Yang Chen. Sederhananya, aku akan melindunginya. Jika terjadi sesuatu yang salah dengan kamar dagang di masa mendatang, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan melakukan sesuatu yang gila. Ketika masalah menjadi besar, aku yakin kota utama Beishan tidak akan bisa menghindarinya." Yang Chen berkata tanpa ekspresi. Hati Steward Su berdebar kencang. Yang Chen ini melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Dia tahu bahwa Han Lingling pasti akan membalas dendam terhadap kamar dagang dan menyelipkan sepatah kata. Jika Han Lingling benar-benar membalas dendam, bukankah situasinya akan menjadi besar saat itu? Sekarang dia bisa mengatasinya, jika bertambah besar, dia tidak akan mampu mengatasinya. Dia harus memberi tahu Tuan Han tentang ini. Di satu sisi ada anak-anak dari 3 raksasa, di sisi lain adalah Tuan Muda Sekte Yuanshan. "Saya mengerti. Pelayan Su tidak punya pilihan selain pergi setelah meninggalkan pesan, memimpin Han Lingling yang masih tidak mau dan sekelompok murid kota utama Beishan yang terluka yang menatap Yang Chen dengan ketakutan. Baru setelah kelompok ini pergi, tetua Qin menatap Yang Chen dengan air mata mengalir di wajahnya, dan berkata dengan gembira, "Yang Chen, temanku, terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini. Jika bukan karenamu, aku tidak akan tahu harus berbuat apa." Diganggu oleh Han Lingling. Melihat Penatua Qin seperti ini, Yang Chen berkata dengan ramah, "Penatua Qin, Anda terlalu serius. Itu hanya usaha kecil. Selain itu, bunga roh void memang dijual kepada saya oleh Anda, dan saya tidak punya alasan untuk tidak berdiri saat itu." Penatua Qin menyeka air matanya, rasa terima kasihnya kepada Yang Chen telah tumbuh dalam dirinya. Yang Chen hanya bersikap rendah hati, tetapi bisakah 2 bunga Void Spirit saja mempertahankan hubungan di antara mereka? Bagaimana mungkin? Terlalu banyak contoh di dunia ini di mana kepentingan kecil diperebutkan hingga kepala pecah dan darah mengalir. Jika pada awalnya hubungannya dengan Yang Chen hanya sekadar urusan bisnis biasa, mulai sekarang, mereka telah menambahkan lapisan lain hubungan dermawan antara Yang Chen dan dirinya. Jika bukan karena Yang Chen, dia tidak akan bisa meneruskan bisnisnya saat ini. Penatua Qin telah bekerja keras hampir sepanjang hidupnya, dan kultivasi seni bela dirinya telah mencapai titik ini. Satu-satunya hal yang menopang hidupnya, yang memungkinkannya untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia, adalah kamar dagang ini. Jika kamar dagang itu dihancurkan oleh Han Lingling, bagaimana dia akan hidup? Yang Chen lah yang turun tangan untuk membantunya, menyelamatkan kamar dagang dan masa depannya. Sekarang melihat Penatua Qin penuh rasa terima kasih, itulah efek yang ingin dilihat Yang Chen. Yang Chen tahu bahwa Penatua Qin adalah orang yang bersyukur, itulah sebabnya dia mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya. Pikiran bisnis Penatua Qin tidak buruk, hanya saja kegunaannya akan semakin banyak, bukan semakin sedikit. Setelah berbincang-bincang dengan tetua Qin sebentar, Yang Chen tidak tinggal lebih lama lagi, dan kembali ke tempat terpencil yang telah ditinggalkan pelayan Su untuknya di awal. Dia tidak setuju jika Steward Su mencari tempat tinggal baru, hanya karena daerah terpencil ini tampaknya tidak memiliki keuntungan, tetapi setidaknya bisa berfungsi sebagai kedok. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk membuat jimat dan menguji keefektifannya selain tempat ini yang tidak akan didatangi siapapun. Faktanya, Yang Chen kembali dan segera mulai mempelajari masalah seni bela diri jimat roh dengan penuh minat. Seni bela diri spirit talisman terutama didasarkan pada jimat. Sedangkan untuk pembuatan jimat, hal itu terutama melibatkan penggilingan bahan, penarikan rune, dan akhirnya menghubungkan efek dengan ki sejati dalam tubuh. Kini Yang Chen duduk bersila, memegang kuas paruh burung bangau di satu tangan dan mengeluarkan beberapa lembar kertas roh kuning di tangan lainnya. Untuk bahan, kami punya sutra hijau, rumput biru kelabu, del.
Melalui peleburan api menjadi abu, gunakan sikat paruh bangau untuk mencelupkannya ke dalam abu, dan mengukir rune pada kertas roh kuning sesuai dengan irama. Terakhir, bentuk menjadi jimat. Yang Chen bergumam, dan mulai mempelajari dao jimat, yang sama sekali berbeda dari alkimia. Prosesnya agak rumit. Meskipun dia sangat pandai menjelajahi jalan samping ini di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mencoba dao jimat terlalu banyak, dan agak sulit baginya untuk mulai mempelajarinya. Baginya, ini merupakan tantangan yang signifikan. Sekarang ia mulai dengan jimat yang paling sederhana, jimat ledakan, yang paling dasar. Yang Chen tidak berhemat, ia membeli ribuan kertas roh kuning, satu kertas roh kuning untuk setiap alas jimat, ribuan kertas dapat digunakan ribuan kali. Bab 378, Batu Roh Tidak Cukup. Mengikuti langkah-langkah itu, Yang Chen langsung menggunakan api iblis untuk membakar beberapa material menjadi abu, lalu mencelupkan kuas paruh burung bangau dan menggambar rune pada kertas roh kuning sedikit demi sedikit, sesuai dengan metode yang tersimpan dalam ingatannya. Menggambar rune adalah tugas yang sulit, karena kombinasi rune, kertas roh kuning, dan ki sejati memerlukan koordinasi yang tepat. Sedikit penyimpangan dalam langkah apapun dapat sangat mengurangi kekuatannya. Yang Chen tidak berani mengendur. Dia menghabiskan sekitar 1 jam dengan susah payah menyelesaikan jimat roh pertama. Selesai. Jimat ledakan telah berhasil ditarik. Jantung Yang Chen berdebar kencang saat dia memegang jimat itu dan dengan gembira melemparkannya. Saat dia melemparkannya, dia mengaktifkan ki sejatinya, memanggil semua kekuatan di dalam jimat itu. Seketika, jimat ledakan itu seolah merasakan sesuatu, berubah menjadi bola api dan menghilang. Melihat ini, Yang Chen tertegun, lalu duduk dengan sedih, mendesah, "Aku gagal." Menggambar jimat dan alkimia serupa, hanya mengonsumsi bahan-bahan dan bersusah payah memurnikannya tidak menjamin keberhasilan. Ramuan dapat rusak. Dengan cara yang sama, jimat juga bisa dibuat tidak berguna. Jimat ledakan ini, misalnya, terbakar begitu saja tanpa efek apapun. Namun, Yang Chen tidak patah semangat. Sebagai seorang Grandmaster pemurni pil, ia tentu saja memahami bahwa seseorang tidak dapat mencapai kesuksesan tanpa mengalami kegagalan. Meskipun pemahaman Yang Chen yang luar biasa akan memungkinkannya untuk belajar dengan cepat jika dibimbing oleh orang lain, ia hanya menghafal metodenya dan tidak ada jalan pintas. Jadi, kegagalan pertama kali adalah hal yang wajar. Jika jimat ledakan itu ditarik dengan benar, mengaktifkan ki sejati internalku untuk memicu kekuatan ledakan akan langsung meledakkan jimat itu. Kekuatannya dapat menyapu sejauh 3 kaki dan dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri di tingkat keempat atau kelima dari alam pemurnian tubuh, gumam Yang Chen. Hasil ini sudah mengesankan. Biaya pembuatan jimat ledakan paling dasar hanya sekitar 7 atau 8 batu roh, selain sikat paruh bangau. Harga rendah ini untuk membunuh seniman bela diri alam roh tingkat keempat atau kelima sangat sulit dicapai. Jimat bekerja dengan cara seperti itu, semakin banyak Anda berinvestasi, semakin kuat jimat tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, ia harus menggambar yang baru. Upaya kedua jauh lebih terampil daripada yang pertama. Butuh waktu kurang dari 1 jam untuk menyelesaikan gambar dan menyempurnakan jimat, tetapi tetap saja berakhir dengan kegagalan. Pada percobaan ketiga, beberapa manusia ikan dari suku manusia ikan di dalam ruang sungai 8 ujung yang memiliki wawasan unik tentang jimat muncul dan memberikan beberapa petunjuk kepada Yang Chen. Setelah bimbingan mereka, pemahamannya tentang jimat tiba-tiba menjadi lebih jelas. Dia menyadarinya. Pemahaman suku manusia ikan tentang teknik dan metode tambahan tidak diragukan lagi sangat mendalam. Mereka menguasai berbagai pengetahuan, dan bimbingan mereka dalam praktik jimat sangat bermanfaat bagi Yang Chen. Seperti yang diharapkan, percobaan ketiga berhasil. Ledakan. Yang Chen mengaktifkan ki sejatinya, dan jimat itu meledak seketika. Melihat hasil ledakan itu, senyum muncul di wajah Yang Chen, dan dia berseru dengan gembira, jimat pertama telah berhasil ditarik, dan kekuatan ledakannya memang luar biasa. Jimat ledakan hanyalah jimat paling dasar, dan aku masih membutuhkan bimbingan para senior manusia ikan untuk menyelesaikannya. Tampaknya bakatku dalam pembuatan jimat cukup rata-rata. Mendengar hal ini, orang-orang tua suku ikan tidak senang. Mereka berkata dengan tidak senang, "Tuan muda, jika Anda tidak menganggap diri Anda berbakat, orang-orang yang benar-benar berbakat tidak akan berani menunjukkan wajah mereka."
Anda baru saja mulai belajar tentang jimat, dan setelah satu pelajaran saja Anda sudah menguasainya. Apa yang akan dipikirkan orang lain tentang prestasi mereka? Anda hanya seorang jenius dalam teknik dan metode tambahan. Jenius. Yang Chen benar-benar tidak merasa seperti seorang jenius. Dalam kehidupan sebelumnya, dia mengandalkan kemampuan alkimianya untuk menghancurkan lawan-lawannya tetapi tidak pernah merasakan hal ini. Mungkin dia memang memiliki cara unik dalam memahami teknik tambahan, tetapi dalam hal pemahaman dan bakat menggunakan jimat, dia jauh lebih rendah daripada Huang Taiji. Huang Taiji dapat menciptakan, sementara dia hanya dapat belajar dari orang lain. Pikirannya berpacu, Yang Chen tidak membuang waktu, dia mulai menggambar beberapa jimat ledakan lagi. Begitu dia memahami poin-poin penting, Yang Chen segera menggambar jimat, tidak hanya mempersingkat waktu menggambar tetapi juga meningkatkan tingkat keberhasilan secara drastis. Setidaknya, dia telah menguasai jimat ledakan. Setelah memperoleh pengalaman, Yang Chen secara alami ingin mengembangkan dan menciptakan jimat dengan efek yang lebih mendalam dan kegunaan yang lebih baik. Lagi pula, dia telah memberi tahu pelayan Su bahwa dia akan pergi ke menara ujian dalam waktu setengah bulan dan berharap pelayan Su akan menjemputnya. Dia tidak punya banyak waktu, dan menjauh dari sekte Yuanshan terlalu lama bukanlah hal yang ideal, setengah bulan sudah cukup lama. Oleh karena itu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Yang Chen mendalami ilmu jimat, menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menguasai teknik dan memperdalam pemahamannya tentang jimat. Hanya dalam 5 hari, ia berhasil membuat lebih dari 300 jimat, memperoleh pengalaman yang tak ternilai. Pada saat ini, Yang Chen mengerutkan kening, meskipun aku telah membuat lebih dari 300 jimat, aku bahkan lebih sering gagal, membuang setidaknya 2000 lembar kertas roh kuning. Aku hanya memiliki setengah dari kertas roh kuning yang tersisa. Awalnya, dia mengira ribuan Yellow Spirit Paper sudah cukup untuk digunakannya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu masih jauh dari cukup. Meskipun dia telah mencapai hasil yang mencengangkan dengan menciptakan lebih dari 300 talisman, tingkat konsumsinya juga sangat tinggi. Terlebih lagi, biaya materialnya sangat mengejutkan. 1 juta batu roh hanya cukup untuk meningkatkan pengalamanku dan memungkinkanku untuk menyempurnakan beberapa jimat. Jimat yang lebih kuat membutuhkan jumlah batu roh yang sangat banyak, jadi aku harus mulai menghasilkan uang di masa depan. Yang Chen mengusap alisnya. Ini adalah masalah yang menyebalkan. Dia tidak pernah khawatir menghabiskan batu roh sebelumnya dan tidak menyangka dia akan kekurangannya. Awalnya, ketika ia memiliki 2 juta Spirit Stone, ia berpikir tidak akan menghabiskan terlalu banyak. Namun kini, ia menyadari 2 juta itu tidak seberapa dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untungnya, dengan keterampilan alkimianya, dia tidak perlu khawatir kekurangan batu roh. Meskipun tertekan dengan konsumsi material, dia tetap memasukkan material tersebut ke dalam gambar jimat tanpa ragu-ragu. Karena aku sudah mendapatkan banyak pengalaman dalam menggambar jimat, sekarang aku bisa membuat jimat untuk digunakan di menara ujian. Yang Chen bergumam, mari kita mulai dengan rune roh es. Rune roh es cukup kuat ketika berhasil dibuat, itu setara dengan serangan dari seseorang di alam bela diri Yuan setengah langkah. Kuncinya terletak pada kata-kata, roh es, yang dapat dikombinasikan dengan efek lain di menara ujian untuk hasil yang luar biasa. Bab 379, Hasil. Waktu setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Bagaimanapun, kepala pelayan Su masih takut dengan ancaman Yang Chen. Karena khawatir Yang Chen akan menimbulkan masalah di kota utama Beishan, dia datang untuk menjemput Yang Chen. Dia tidak takut Yang Chen akan membuat masalah di kota utama Beishan. Dia takut setelah membuat masalah, Yang Chen masih benar. Sama seperti kejadian Han Lingling, dia tidak bisa dipukul atau dimarahi, dan itu semua sangat membuat frustrasi dan pusing bagi Steward Su. Jadi, dia hanya bisa mengikuti Yang Chen. Meskipun dia tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri, dia tetap datang ke tempat terpencil tempat Yang Chen tinggal, dan secara pribadi mengundang Yang Chen untuk memasuki menara percobaan. Yang Chen, temanku. Sikap pelayan Su terhadap Yang Chen telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Jika pada awalnya dia tidak menganggap serius anak ini, setelah mempelajari lebih banyak tentangnya selama beberapa hari terakhir, dia tidak bisa lagi meremehkan Yang Chen. Tak berdaya, anak ini benar-benar sulit untuk dihadapi.
Melihat kedatangan Steward Su, Yang Chen berkata dengan tenang, "Senior Su benar-benar tepat waktu. Kalau begitu, mari kita langsung ke menara ujian." Tentu saja, kata pelayan Su dengan ramah. Yang Chen tidak mau repot-repot lagi berbincang-bincang dengan pelayan Su. Bagaimanapun, pelayan Su berada di alam bela diri sejati, dan hanya dengan bantuan Sekte Yuanshan, dia membuat pelayan Su memperlakukannya dengan baik. Itu bukan karena dia. Jadi, dia tidak perlu bersikap agresif terhadap pelayan Su. Jika pelayan Su benar-benar marah, dialah yang akan menderita. Jelas, Han Lingling tidak memahami prinsip ini. Kali ini, Steward Su tidak mempersulitnya. Hanya dalam waktu 1 jam, mereka berdua tiba di menara pengadilan sekali lagi. Ketika mereka tiba di menara percobaan, masih ada beberapa individu berbakat dari kota utama Beishan berkumpul di sana. Pelayan Su, Paman Su, Paman Su. Banyak suara penuh hormat terdengar, dan demikian pula, para jenius dari kota utama Beishan ini juga melihat Yang Chen berdiri di samping pelayan Su. Pada awalnya, mereka dengan arogan memandang rendah Yang Chen, mengira mereka jauh lebih baik darinya, dan penuh rasa superioritas. Namun sekarang, semuanya berbeda. Rasa superioritas mereka telah lenyap tanpa jejak, dan meski ekspresi mereka tampaknya tidak terlalu hormat terhadap Yang Chen, tidak ada sedikit pun jejak kesombongan di mata mereka. Tak berdaya, Yang Chen yang berhasil mencapai lantai 9 dalam satu tarikan napas adalah sesuatu yang takkan pernah bisa mereka bandingkan. Jika dipikir-pikir, mustahil bagi mereka untuk menandingi para jenius yang bisa mencapai lantai 9 menara percobaan, karena setiap dari mereka adalah target kultivasi utama kota utama Beishan, masing-masing sosok yang langka dan sulit dipahami. Melihat bahwa bahkan para jenius dari kota utama Beishan telah menyerah pada Yang Chen satu persatu, pelayan Su segera bertanya, "Siapa yang ada di menara percobaan sekarang?" "Ini kakak senior Wang Xinggang. Dia sudah berada di dalam selama lebih dari 1 jam dan akan segera keluar." Setelah mengatakan ini, orang-orang pintar itu melirik Yang Chen. Pelayan Su membawa Yang Chen ke menara ujian. Mungkinkah Yang Chen datang untuk menantang menara ujian lagi? Apakah anak ini sudah gila? Mana ada orang yang menantang lagi dalam waktu sebulan setelah baru saja menyelesaikan tantangan itu? Seperti yang dikatakan para jenius dari kota utama Beishan ini, Wang Xinggang tidak lama menduduki menara percobaan, dan dia segera keluar. Banyak orang awalnya berencana untuk menantang menara percobaan setelah Wang Xinggang. Namun, ketika mereka melihat Yang Chen datang, mereka ragu-ragu dan memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Yang Chen sekali lagi. Mereka tidak takut pada Yang Chen, tetapi sebenarnya cukup penasaran tentang lantai mana yang bisa dicapai Yang Chen di menara percobaan kali ini. Untuk saat ini, tak seorang pun berani menantang menara percobaan, dan Yang Chen tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, dengan angkuh memasuki menara percobaan. Dia masuk. Yang Chen benar-benar datang untuk menantang menara percobaan. Tidak, apa yang dia pikirkan. Tidak pernah ada orang yang menantangnya lagi tanpa beristirahat selama sebulan. Apakah dia pikir menara percobaan adalah taman bermainnya? Apakah otaknya rusak? Mengapa anak ini begitu bersemangat? Dia baru saja selesai, dia bahkan belum berada di sini selama sebulan, dan seberapa kuat dia nantinya. Paling-paling, dia baru saja menstabilkan level kultivasi seni bela dirinya. Saya pikir Yang Chen masih akan gagal di lantai 9 kali ini. Menara ujian bukanlah tempat baginya untuk bermain-main. Steward Su, menurutmu apa yang akan diperoleh Yang Chen kali ini? Para jenius di dekatnya semua memandang Steward Su. Pelayan Su mengusap jenggotnya, batuk 2 kali, lalu berkata dengan serius, entah apa yang ada di pikirannya, tetapi dengan waktu hanya sebulan, sangat sulit baginya untuk melampaui lantai 9. Mungkin dia berpikir untuk meninggalkan kota utama Beishan dan menantang menara ujian sekali lagi. Itulah satu-satunya hal yang dapat ia nantikan, karena si pembuat onar ini tidak dapat tinggal di kota utama Beishan setiap hari. Jauh di lubuk hatinya, ia tidak berpikir Yang Chen dapat mencapai hasil yang bagus di menara percobaan kali ini, karena jangka waktu antara kedua percobaan itu terlalu pendek. Begitu singkatnya sehingga mustahil bagi seseorang untuk berpikir bahwa Yang Chen masih punya ruang untuk perbaikan. Pada saat yang sama Yang Chen memasuki menara percobaan, Han Lingling,
putri salah satu dari 3 raksasa kota utama Beishan, Master Han, sedang duduk di kamarnya. Pada saat ini, Han Lingling sudah berpakaian dan berdiri setelah mendengar seseorang menyampaikan pesan kepadanya. Apa? Yang Chen menantang menara ujian lagi. Apakah dia benar-benar berpikir kota utama Beishan adalah rumahnya? Aku, Han Lingling, akan memastikan kamu tidak bisa bergerak sedikit pun di kota utama Beishan. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Siapapun yang menyinggung Han Lingling, harus mati, tidak peduli siapapun mereka. Yang Chen tidak terkecuali. Sejak dia dibawa kembali oleh pelayan Su, ayahnya sudah tahu tentang perselingkuhannya. Namun siapa sangka ayahnya tidak akan berpihak padanya sama sekali, dan malah memarahinya. Hal ini membuatnya marah, dan ia menyalahkan Yang Chen atas segalanya. Ia merasa bahwa semuanya adalah kesalahannya. Tentu saja, ia tidak bisa menyerah, jadi ia memerintahkan orang-orangnya untuk segera memberi tahu dia tentang setiap gerakan dari Yang Chen. Dia akan memberi Yang Chen pelajaran karena telah memprovokasinya. Han Lingling. Huan kecil, pergi dan panggil kakak senior Sao Ming untuk datang, dan katakan padanya untuk ikut denganku ke menara percobaan. Sorot mata Han Lingling penuh dengan niat membunuh dan kebencian, bagaikan ular berbisa yang siap menggigit kapan saja. Pembantu di sampingnya bergidik ketika mendengar nama Sao Ming Si Qiong. Dia tahu betul apa yang diwakili oleh kedua kata itu. Ini adalah salah satu bakat terbaik yang dikembangkan oleh kota utama Beishan pada generasi sebelumnya, dan Han Lingling akan memanggilnya sekarang. Pembantu itu mendesah pelan. Meskipun dia tidak tahu siapa Yang Chen, dia tahu bahwa dia akan segera mendapat masalah besar. Bab 380, di mana Anda jatuh, bangunlah di sana. Pada saat yang sama, para jenius di kota Gunung Utara dekat menara percobaan sudah mendidih karena kegembiraan. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka saat menyaksikan cahaya dari lantai pertama menara berubah ke lantai lain. Cahaya ini menunjukkan bahwa Yang Chen menerobos menara percobaan seolah-olah dia sedang terbang. Memang seperti terbang, karena menggunakan kata terbang untuk menggambarkan kemajuan Yang Chen saat ini sama sekali tidak berlebihan. Sejak Yang Chen memasuki menara percobaan sampai sekarang, waktunya tidak lama, hanya sekedar minum teh saja. Namun, dalam waktu secangkir teh yang singkat ini, kecepatan Yang Chen dalam menerobos menara percobaan sama cepatnya dengan meminum air. Lantai pertama, lantai kedua, tingkat keempat, lantai 6, lantai 8. Yang Chen mengubah gayanya sebelumnya dan malah bergegas melewati menara percobaan secepat mungkin. Itu hampir tak terhentikan. Dalam sekejap mata, Yang Chen telah melewati level ke-8 dan akan memasuki level ke-9. Dia sudah memasuki level ke-9. Terakhir kali, Yang Chen gagal di level ke-9 dan kembali dengan sayap patah, tidak dapat menembusnya. Aku ingin tahu bagaimana Yang Chen akan melakukannya kali ini. Saya pikir akan sama seperti terakhir kali, dia bergegas maju dengan tergesa-gesa, bahkan tidak memberi dirinya waktu istirahat sejenak, ki sejatinya pasti terkuras dengan kecepatan yang luar biasa. Tiba di tingkat ke-9, di mana dia masih memiliki banyak ki sejati yang tersisa. Para jenius di kota Gunung Utara ini telah menebak dengan cukup akurat. Benar, Yang Chen telah mencapai tingkat ke-9 sekaligus. Sampai sekarang, ki sejati dalam tubuhnya memang telah dikonsumsi hampir seluruhnya. Namun, sejak dia datang ke sini hari ini, dia sudah siap. Karena dia berani bergegas ke tingkat ke-9 pada ketinggian ini, dia sudah siap. Sekarang, Yang Chen berdiri di tingkat ke-9, tingkat yang sama di mana dia jatuh terakhir kali, dan membalik pergelangan tangannya, lalu mengeluarkan beberapa pil ramuan untuk disempurnakan dan ditelan. Ini adalah pil revitalisasi yang telah ia persiapkan secara khusus sebelum menantang menara percobaan. Ramuan ini adalah pil tingkat 4, dan ia menghabiskan cukup banyak bahan untuk memurnikannya. Dengan efek yang signifikan dalam memulihkan ki sejati, ramuan ini cocok bahkan bagi mereka yang berada di alam bela diri asal. Setelah menelan 4 atau 5 pil, kultivasi seni bela dirinya di tahap 8 alam bela diri jiwa secara alami terisi kembali dengan ki sejati dalam sekejap mata. Tidak seperti terakhir kali, ketika dia menantang menara ujian ini, dia tidak memiliki persiapan karena kurangnya pemahaman. Hal ini membuatnya gagal di level ke-9, meskipun dia memiliki Holy Relic Starfire, karena dia tidak memiliki cukup truki.
Namun kali ini, ia memiliki pengalaman dan persiapan, dan maknanya menjadi luar biasa. Ia menyiapkan pil ramuan terlebih dahulu, selama ia memiliki cukup pil, ki sejati batinnya tidak akan menjadi masalah. Namun, tidak banyak orang yang berani bermain seperti dia. Karena ramuan ini sangat berharga, siapakah yang berani menggunakan 4 di antaranya sekaligus seperti memakan lobak besar? Yang Chen berbeda, sebagai seorang alkemis, dia dapat memperlakukan ramuan seperti lobak selama dia memiliki cukup bahan untuk alkimia. Sekarang setelah ki sejati batinnya pulih, Yang Chen dapat melihat 9 prajurit pasir muncul di gurun tingkat ke-9. 9 prajurit pasir ini luar biasa, formasi serangan gabungan yang mereka bentuk hanya dengan posisi berdiri mereka saja sudah membuat bulu kuduk meremang. Begitu 9 prajurit pasir lahir, mereka menyerang tanpa kesadaran apapun, dan serangan mereka brutal. Yang Chen tahu dengan jelas betapa kuatnya prajurit pasir ini, dan berdebat dengan mereka bukanlah suatu pilihan. Hanya dengan mengalahkan mereka dia bisa berada di jalan yang benar. Dengan teknik yang biasa digunakannya, dia hampir tidak dapat menahan 9 prajurit pasir. Tanpa sepatah kata pun, Yang Chen segera mengeluarkan kartu truf terkuatnya saat ini, Starfire. Dengan munculnya Starfire muncullah kekuatannya yang luar biasa dalam mengikis galaksi. Terakhir kali dia gagal di level ke-9 karena tidak ada cukup truki di tubuhnya. Setelah menggunakan Starfire untuk menghadapi 9 Sand Soldiers selama beberapa saat, truki di dalam dirinya terkuras, dan dia harus pergi. Tetapi sekarang berbeda, tubuhnya dipenuhi dengan ki sejati, dan jumlah ramuan yang telah disiapkannya lebih banyak daripada yang baru saja digunakannya. 9 prajurit pasir ini memang luar biasa. Bahkan saat aku menggunakan kekuatan penuhku dengan Starfire, sulit untuk menembus dan menghadapi 9 prajurit pasir ini. Sekarang prajurit pasir memiliki formasi serangan gabungan, sulit untuk menghancurkan mereka satu persatu dengan Starfire. Sepertinya menyelamatkan sebagian ki sejati batinku tidak mungkin dilakukan saat ini. Dengan pemikiran itu, Yang Chen tidak ragu lagi dan segera melambaikan tangannya. Dalam sekejap, 2 nyala api yang sangat berbeda muncul di ruang ini. Yang satu adalah Starfire, dan satunya lagi adalah Demonic Fire. Setiap nyala api mengandung kekuatan yang menakjubkan. Kemunculan 2 nyala api tersebut menerangi area di sekitarnya sejauh puluhan zang. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen memanggil 2 api secara bersamaan, dan dia langsung merasakan kesulitan mengendalikan 2 api yang berkobar ini. Karena masing-masing api sangat mendominasi, jika dipanggil bersama-sama dan tidak dikendalikan dengan baik, benturan keras antara kedua api itu akan sulit baginya, sang master, untuk mengendalikannya. Untungnya, ia telah mengolah kitab suci Taichi sejati, dan teknik pengendalian api dalam metode kultivasi ini menyediakan cara untuk memadamkan kedua api tersebut. Hal ini memungkinkan Yang Chen untuk mengendalikan kedua api tersebut sambil mempertahankan kekuatannya. Terlebih lagi, saat keduanya dikendalikan, kekuatan gabungan Starfire dan Demonic Fire mulai terlihat. Meskipun formasi serangan gabungan tampak tak tertembus, dengan 9 prajurit pasir menyerang dan bertahan dengan mulus, serangan menyeluruh dari 2 api itu langsung menyebabkan kejatuhan. Dengan gabungan kedua api ini, meskipun konsumsi ki sejati memang menyayat hati, namun kekuatannya memang luar biasa. Saat kata-katanya selesai, Yang Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan salah satu prajurit pasir, yang kemudian terkorosi oleh api bintang dan menghilang dalam sekejap mata. Begitu satu prajurit pasir berhasil dikalahkan satu persatu, prajurit kedua pun kesulitan untuk bertahan. Para prajurit pasir ini seperti itu, formasi gabungan mereka cocok untuk 9 prajurit untuk menghadapi musuh. Begitu satu hilang, kekuatannya akan sangat berkurang. Ketika prajurit pasir pertama hancur, kehancuran pun tak terelakkan. Dalam waktu singkat, prajurit pasir kedua, ketiga, dan keempat mulai dilahap oleh Starfire, dan pada gilirannya, menghilang sepenuhnya. Semakin banyak prajurit pasir yang hilang, semakin mudah pula menghadapi yang ada di bawahnya. Pada akhirnya, ke-9 prajurit pasir itu dimusnahkan. Akhirnya, senyum muncul di wajah Yang Chen. Di mana seseorang jatuh, di situ ia harus bangkit lagi. Dia melangkah maju dan tiba di tingkat ke-10. Kebetulan, di luar menara percobaan, seluruh tempat kejadian berguncang, seolah-olah terjadi ledakan.
Mata semua orang terbelalak saat melihat cahaya tingkat ke-9 padam, diikuti dengan cahaya tingkat ke-10 yang menyala.